Ya, pemirsa, mantan Menteri Olahraga Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah dengan subsidi 3 bulan penjara. Hak politik Imam juga dicabut selama 4 tahun sejak Imam selesai menjalani pidana pokoknya. Majelis Hakim menyatakan Imam terbukti bersalah dalam kasus suap dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun vonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Majelis Hakim juga menghukum Imam membayar uang pengganti senilai 18 miliar lebih yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda milik Imam dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Menyatakan terdakwa Imam Nahrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 pertama dan dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Imam Nahrawi dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa membayar uang pengganti kepada negara sejumlah 18 miliar 154 juta 230.882 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Imam Nahrawi bersama asistennya Miftahul Ulum dinilai terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dari mantan Sekjen KONI Fuad Hamidi dan mantan bendahara KONI Joni E. Awi. Uang ini diberikan agar Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI tahun 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi meminta kementerian lembaga terkait untuk membuat terobosan nyata dalam proses penanganan pandemi corona. Salah satunya menambah tenaga dan peralatan medis di provinsi yang menunjukkan tren penambahan angka penyebaran COVID-19. Dalam ratas yang digelar pada Senin pagi, Presiden Jokowi meminta ada terobosan nyata kementerian dan lembaga dalam penanganan COVID-19. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, salah satunya yakni menambah tenaga dan peralatan medis di provinsi yang menunjukkan tren penambahan angka penyebaran COVID-19. Termasuk percepatan pencairan dan santunan bagi pasien positif COVID-19 yang meninggal, serta insentif bagi tenaga medis. Presiden Jokowi juga meminta pemantauan daerah yang melaksanakan new normal. Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan misalnya yang meninggal ini harus segera bantuan santunan itu harus, maksudnya begitu meninggal langsung bantuan santunnya harus keluar gitu. Jangan sampai prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai ini berdele-dele. Kalau aturan di permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita nunggu apa lagi loh, ininya anggarannya sudah ada. Yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu sehingga semua kerja kita ini bisa efektif. Nggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, bagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini sudah harus kita hilangkan. Ya, pemirsa, kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja para menteri dalam penanganan pandemi corona terungkap dalam video rapat Kabinet Paripurna 18 Juni lalu. Presiden bahkan mengancam akan melakukan reshuffle jika menterinya tidak bekerja secara maksimal. Di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta
penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Presiden Joko Widodo menegur para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara 18 Juni lalu. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Jokowi menilai sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kerja para pembantunya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mantan Gubernur DKI ini juga sempat menyinggung kinerja sejumlah kementerian terkait berbagai kebijakan dalam menangani COVID-19. Mulai dari kebijakan bantuan sosial hingga kinerja Kementerian Kesehatan akibat penggunaan anggaran yang tidak maksimal. Jokowi bahkan mengancam akan membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet jika tidak ada upaya maksimal dari para menterinya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan teguran Presiden kepada menteri ini bukan kali pertama terjadi. Namun teguran kali ini merupakan teguran paling keras. Masih ada hal-hal yang di lapangan tidak sesuai dengan harapannya beliau, maka penekanan yang sekarang ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Penekanan ini sebenarnya beberapa kali oleh Presiden. Tapi yang kemarin adalah penekanan yang jauh lebih keras. Agar apa? Agar persoalan COVID itu dengan pendekatan kesehatan sebagai prioritas dan pendekatan sosial, ekonomi, dan keuangan betul-betul keempat-empatnya itu bisa terakselerasi dengan baik, dengan cepat. Muldoko mengibaratkan ancaman perombakan kabinet atau reshuffle oleh Jokowi dengan strategi militer. Muldoko menyebut hal tersebut semata-mata untuk memberikan contoh tegas kepada jajarannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait penanganan COVID-19 yang cepat dan tepat, sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi di kantor Menko Polhukam. Rapat dihadiri oleh 16 kementerian dan lembaga terkait. Hadir di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasona Lauli, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, rapat ini untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan anggaran yang disediakan oleh negara melalui prosedur dengan benar dan tepat sasaran. Tentu kami tetap minta diawasi. Oleh sebab itu kami mengundang KPK, mengundang Jaksa Agung, mengundang Kapolri, kemudian Menkumham dan lain-lain. Karena kami ingin secara hukum ini benar tetapi juga cepat dan tidak menghambat. Sehingga tadi kami sudah saling berdiskusi panjang bagaimana cara agar ini benar dan tidak mengandung masalah-masalah hukum. Sehingga nanti penegakan hukum itu tidak diombang-ambingkan oleh opini, tapi hukum demi kebenaran, hukum yang berlandaskan pada kepentingan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan rakyat. Tadi juga kami menegaskan bahwa perang terhadap korupsi harus tetap dilakukan, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menangis dan bersujud saat audiensi penanganan COVID-19 di Balai Kota Surabaya.
Risma kecewa dan menyesal karena dianggap tidak bisa bekerja dalam penanganan COVID-19. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tiba-tiba bersujud dan menangis di hadapan belasan dokter yang tergabung dalam ID Jatim. Peristiwa ini terjadi di tengah audiensi di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Risma mengungkapkan kecewaannya karena dianggap tidak bisa bekerja dan berkoordinasi dalam penanganan COVID-19 di Surabaya. Tapi jangan kemudian mohon maaf, saya ya nggak terima. Kami ini sudah bekerja berat gitu. Apa dikira saya rela warga saya mati? Pak, malam kami masih ngurus, jangankan warga saya Pak. Semalam masih jam 3 kita masih ngurus warga yang bukan orang Surabaya. Kami masih ngurus saya jam 3 pagi dengan Limas. Masih ngurus, padahal itu bukan warga Surabaya. Kami masih urus. Mohon maaf. Risma pun kembali menangis dan sujud untuk kedua kalinya. Setelah melupakan kekesalannya, Risma mengaku tidak pantas menjadi wali kota Surabaya. Bu Risma minta maaf dengan itu bagus kok. Bu Risma itu sangat istimewa. Tadi kok sempat sujud. Ya itu karena mungkin karena justru itulah kebaikan beliau itu kelihatan di situ. Rasa tanggung jawab yang besar dan merasa bersalah itu ini adalah suatu ibu wali kota yang luar biasa menurut saya. Ya saya sebenarnya juga merasa ya apa gitu ya. Tapi saya ngomong apa adanya karena saya yang memang turun langsung. Audiensi antara Pemkot Surabaya dan Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur berlangsung di Balai Kota Surabaya Senin pagi. Tenaga medis mengeluhkan kapasitas rumah sakit Dr. Sutomo yang tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Namun di sisi lain banyak masyarakat yang masih abai dengan persebaran corona. Sementara pihak Pemkot Surabaya mengaku kesulitan berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Jawa Timur kembali mencatat penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi. Sementara terdapat 13 provinsi di Indonesia yang nihil penambahan kasus positif COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah. Data terakhir terdapat 1.082 kasus baru yang tercatat, sehingga total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 55.093 orang. Jawa Timur lagi-lagi menyumbangkan penambahan kasus tertinggi, yaitu 297 kasus. Disusul Jawa Tengah dengan 198 kasus. Sementara ada 13 provinsi yang nihil penambahan kasus positif COVID-19, diantaranya Sumatera Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Aceh. Dari pemeriksaan spesimen yang hari ini kita dapatkan, maka kita mendapatkan kasus konfirmasi positif 1.082 orang. Sehingga total konfirmasi menjadi 55.092 orang. Kemudian kalau kita lihat distribusi sebarannya, maka Jawa Timur hari ini melaporkan 297 kasus baru. Namun juga melaporkan 171 kasus sembuh. Jawa Tengah 198 kasus baru dengan 43 sembuh. Data terakhir total ada 23.800 pasien sembuh, sementara pasien meninggal mencapai 2.805 pasien di seluruh provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor kecewa dengan Raja Dangdut Rhoma Irama. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.